Selamat datang lagi di channel saya, dan sekarang saya ingin membahas kelanjutan dari video sebelumnya. Saya ingin membahas soal bagaimana sistem sewa menyewa tanah di Papua maupun beli untuk tanah pertanian. Kalau di Papua itu sewa tanahnya apakah mahal, apakah jauh lebih murah dibandingkan Jawa, ataukah harga belinya itu lebih mahal atau lebih murah? Saya akan membahasnya di video kali ini. Jadi kalian sebaiknya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe juga kalau menurut kalian video ini cukup bermanfaat. Dan jadi di video kali ini saya ingin membuat gambaran lah ya. Misalnya kalian ingin merantau ke Papua itu tujuannya bertani. Kira-kira bagaimana? Apakah prospeknya bagus ataukah buruk, ataukah sama saja dengan tempat kalian? Kita akan membahasnya di sini. Baiklah, untuk sewa tanah nih, sewa tanah di Papua. Kalian menyewanya itu untuk lokasi di perkotaan, di dekat dengan perkotaan, dan lokasi yang cukup jauh dengan perkotaan. Misalnya lokasi ini. Lokasi ini tuh bisa dibilang sangat jauh dari perkotaan. Untuk di wilayah perkotaan itu harga sewanya 1 hektar itu begini. Ada tanah yang sewa, ada juga tanah yang tidak sewa. Bagaimana bisa ada tanah yang tidak sewa? Misalnya ada tanah nih sudah bekas dibuat pertanian, sudah ada, misalnya kayak tanahnya sudah rapi seperti ini, tinggal tanam saja, tinggal kalian menyemprot rumputnya saja. Itu kalian harus mengganti kos cangkulnya. Kalau di Jawa itu sebutannya gimana ya, ganti biaya cangkul. Karena di Papua itu untuk nyangkul kayak begini ini itu bisa dibilang sangat berat dibandingkan di Jawa. Untuk 1/2 hektar itu biasanya kisaran antara 3 sampai 6 juta. Dan untuk setelah kalian bayar itu biasanya kalian tanam itu sepuasnya, maksudnya itu tidak setahun habis, itu ya pokoknya sampai kalian puas, sampai tanah itu misalnya nggak dipakai, sampai tanah itu mau dipakai buat didirikan bangunan atau semacamnya. Tapi untuk wilayah perkotaan nih, misalkan di Cangkulat, untuk kalau tempatnya itu cukup strategis, tidak banjir, itu biasanya juga ada biaya per tahunnya. Biasanya biaya per tahunnya itu murah guys, dibandingkan di Jawa. Itu sekitaran kurang lebih 1 hektar itu 1 sampai 2 juta. Untuk yang 3 juta itu mungkin jarang banget saya menemuin ya, segitulah kira-kira 1 juta sampai 2 juta per tahun. Rata-rata lebih nggak ada biaya per tahunnya sih, lebih ke biaya ongkos ganti cangkul tadi. Dan untuk di wilayah yang di sini, misalnya yang jauh dari perkotaan, itu biaya sewanya itu bisa dibilang gratis. Ada yang gratis, dan untuk yang bayar itu juga ada. Kalau untuk lokasi yang di pinggir jalan raya itu mungkin tidak mungkin ya, itu sewa, dan sewanya itu tidak mahal banget ya. Per tahunnya itu kisaran 3 atau 1 juta, hampir sama dengan yang di perkotaan. Cuma luasnya itu beda dengan di perkotaan. Misalnya di sini nih 2-3 juta itu kalian bisa tanam semampu kalian, mungkin 3 hektar 4 hektar, tergantung orang itu punya tanahnya seberapa luas. Mungkin kita sambil jalan aja ya, biar tidak bosan melihat saya duduk doang dan ngebacot. Kita pakai kamera depan aja. Oke. Sambil kalian lihat buah naga ya. Untuk lokasi yang seperti di sini, misalnya ini tidak ada biaya sewanya.
Ya, untuk tanah-tanah yang cukup jauh dari perkotaan itu, misalnya kayak di sini itu, ini kan untuk membersihkannya dari apa, rumput-rumput yang tinggi, rumput-rumput ilalang begitu, macam ilalang yang besar-besar kayak yang di sebelah sana itu kan belum dibersihkan. Untuk membersihkan kayak begini itu butuh tenaga dan sangat sulit sekali. Jadi kalian sudah membersihkannya saja itu orang yang punya sudah senang, sudah gembira. Tinggal kalian menanamnya saja, bisa dibilang gratis lah. Tapi ya untuk orang Jawa ya, misalnya kalau yang punya tanah itu datang atau berkunjung atau gimana, ya kalau kalian panen itu ya tinggal dikasih saja, cukup dikasih buat makan aja, itu sudah cukup membuat yang punya tanah senang. Ya saya tidak bercanda kalau untuk yang jauh-jauh dari perkotaan itu rata-rata banyak yang gratis. Tinggal kalian kenal saja yang punya tanah dan tahu itu kalian izin buat tanamin atau gimana, atau mungkin disewa, itu sudah pasti rata-rata boleh kalau tanah itu nganggur. Kalau untuk beli tanah di sini itu untuk yang jauh dari perkotaan 1 hektar itu antara 50 sampai 500 jutaan, tergantung lokasi juga. Ya buat kalian yang banyak uang ya, sebaiknya sih kalau saran aku jangan beli tanah dulu lah ya, meskipun kalian banyak uang. Karena di sini itu untuk beli tanah itu tata caranya jauh lebih rumit dibandingkan di Jawa. Di sini ada beberapa hal yang harus ketahui. Kalau kalian salah langkah, misalnya tanah kalian itu bisa jadi tanah sengketa, diklaim sama pihak-pihak yang mengaku tanah itu milik mereka, dan itu sangat sulit sekali ya untuk kalian, nanti malah habis banyak lah. Kalian bisa lihat ini temanku juga nanam sayur. Ini sayur, tapi kalau di sini disebutnya sawi, dan itu ada bayam merah. Buat kalian kalau penasaran saja, bayam merah itu 1 ikat kira-kira sebesar lengan manusia itu. Untuk batangnya itu 1 ikat itu harganya kira-kira 15 ribuan. Sama sawi juga. Bang, kenapa sayur di Papua mahal bang? Emang mahal, di sini sayur itu sangat digemari, sangat populer. Untuk ikan-ikan itu bosan di sini, sudah murah, banyak kalian nyari. Selain mancing saja sebentar itu di laut sudah penuh itu apa karung itu. Asalkan pada musimnya sih. Kalau sekarang lagi agak musim ikan, mungkin agak sedikit sulit lah ya mancing. Kita bahas nanti lah mancing. Buat kalian yang ada pertanyaan mungkin soal pertanian di Papua atau apa saja soal Papua, kalian bisa tanya di komentar atau bisa tanya di komentar, mungkin saya bisa membahasnya untuk di lain video. Lalu bang, apa petani di Papua itu bisa jadi orang kaya? Tentu saja bisa banget. Untuk di Papua ini sangat bisa. Kalian bisa ada gambaran kan dari video pertama saya. Di sini itu untuk hasil pertanian itu harganya bisa dibilang cukup menjanjikan dibandingkan di Jawa. Kalau dibandingkan di Jawa, untuk tempat lain mungkin saya tidak tahu. Tapi kalau menurut dari temanku yang di luar Jawa sih, rata-rata di luar Jawa ya harganya tidak jauh-jauh dari Jawa. Lalu bang, apa tanahnya di Papua itu tersedia banyak? Nanti takutnya saya kesini tidak dapat tanah. Hei, di Papua itu luas banget. Tanahnya itu
tanah kosong banyak banget guys. Kalian tinggal cari tahu saja, nah nanti kalau misalnya datang ke sini tinggal cari-cari info saja pasti dapat lah, karena di sini banyak sekali orang Jawa. Tidak hanya orang Jawa, dari Sabang sampai Merauke di sini banyak banget. Aceh, Manado, Makassar, Madura, di sini banyak sukunya di sini. Ya mungkin segini aja ya videonya, karena hari sudah mulai gelap, saya sudah harus pulang. Lokasi saya ini jauh dari kota, karena tempat tinggal saya itu di kota sana. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.